Halo, selamat pagi untuk kita semuanya. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai latihan soal yang di pertemuan yang sebelumnya ya. Ini soalnya mengenai membuat histogram dan poligon frekuensi. Oke, ini sudah ada nilai ulangan matematika 30 siswa kelas 12 SMK di DKI Jakarta adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yang harus kita kerjakan adalah mencari jangkauan. Jangkauan itu atau J itu kan bisa kita cari datum yang nilainya paling besar dikurangi yang datum minimal gitu. Yang paling maksimal di sini adalah nilainya itu untuk 90 dan yang paling kecil itu adalah 32. Berarti bisa kita tulis seperti ini. 90 dikurang 32 itu sama dengan 58. Oke, itu jangkauannya. Sedangkan untuk banyak kelasnya, banyak kelas itu rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. Berapa N-nya? N-nya itu kan jumlah siswanya. Berapa jumlah siswanya? 30, berarti 1 ditambah 3,3 log 30. Nah, kalau kamu hitung ini menjadi 1 ditambah 3,3 dikali log 30 itu sekitar 4. Ini 1 ditambah 4,87 sekian. 4,874. Jadi kalau dijumlahkan menjadi 5,874. Nah, kita itu kalau untuk banyak kelas itu pembulatannya selalu ke atas. Berarti dia menjadi 6. Itu untuk banyak kelas. Oke. Sedangkan untuk panjang kelasnya itu rumusnya adalah J per K, kan begitu. Berarti 58 dibagi 6 sama dengan 9,6. 9,6 ini kita bulatkan menjadi 10. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah dapat panjang kelas dan banyak kelas, dari sinilah kita membuat ke daftar tabel frekuensinya. Nah, caranya seperti ini. Artinya nilai ini kamu isi dari mana? Yang tadi 32 sampai 41 kan 10 toh panjang kelasnya. Dari 32 ke 41 itu adalah 10 datum gitu ya. Kemudian kelas kedua 42 sampai 51 sampai ini kita mulai kelas ketiga 52 sampai 61 dan seterusnya ya. 62 sampai 71, 72 sampai 81, terakhir 82 sampai 91. Nah, kalau sudah dapat begini berarti kita tuliskan ini seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita buatkan nilai tengah. Bagaimana mencari nilai tengah? Nilai tengah itu adalah batas bawah atau tepi bawah ditambah setengah kali tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi ini kalau tepi bawahnya misalnya untuk yang kelas yang pertama 32 ditambah setengah kali tepi atas 41 dikurang 32. Itu kan sama saja 32 ditambah setengah kali 9 sama dengan
32 ditambah 4,5 sama dengan 36,5. Maka di sini nilai tengahnya adalah 36,5. Ini kalau kamu lanjutkan, ini sama 46,5, ini 56,5, 66,5, 76,5, kemudian 86,5. Seperti itu. Nah, untuk frekuensinya ini bagaimana? Untuk frekuensinya, kamu carilah datum untuk kelas pertama. Anggota-anggota di kelas pertama antara 30 sampai 41 itu berapa saja? Antara 30 sampai 41 ya. Berarti ini 1, 2. Kemudian antara 32 sampai 41 ini. Itu aja kan? Antara 30. Oh maaf, salah. 32 sampai 41. Oh, ini satu lagi. 36. Berarti ada 3. Frekuensinya kamu tulis di sini 3. Oke. Seperti itu caranya. Antara 42 sampai 51 itu ada 4, ini 7, kemudian ini 5, ini 7, kemudian ini 4. Dan ini kalau kamu jumlahkan, ini harus 30 semuanya ya. Jangan berbeda. Oke. Nah, setelah ini dari sini bisa kita peroleh, kalau sudah kita dapatkan tabel frekuensinya seperti ini, bisalah kita lakukan mengerjakan ke tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas itu rumusnya batas bawah dikurang 0,5. Batas bawah dari setiap kelas. Jadi yang pertama ini 32, batas bawahnya dikurang 0,5 berarti 31,5. Kemudian lanjut 41,5, 51,5, kemudian 61,5, 71,5 sampai 81,5 itu. Kalau tepi atas kelas itu kan batas atas dikurang 0,5. Ini batas atasnya ini, berarti bukan dikurang, ditambah ya. Maka 41 ditambah 0,5 itu adalah 41,5. Lanjut 51,5, 61,5, 71,5, kemudian 81,5 dan terakhir itu 91,5. Nah, tepi bawah kelas dan tepi atas kelas inilah yang kamu pakai nanti untuk menggambarkan poligonnya. Nah, ini sudah ada Ibu buatkan. Untuk 31,5 ini batas bawah ditambah yang terakhir ini batas atas. Nah, ini dia 91,5 ya, seperti itu. Jadi untuk antara 31 untuk kelas pertama tadi berapa? 3 kan begitu. Nah, kamu buatlah seperti ini. Ini 3. Nih. Nah, kelas kedua berapa? Frekuensinya 4. Kelas kedua 4. Nah, kemudian kelas ketiga tadi berapa? 7. Kelas ketiga 7. Kemudian kelas keempat itu 5. Kelas ini 1, 2, 3, 4. Kelas keempat ya. Kelas kelima itu 7. Dan terakhir kelas ke-6 itu ada 4. Nah, ini dia. Inilah histogramnya. Nah, kalau poligonnya itu adalah titik tengah. Titik tengah. Nah, ini titik-titik tengahnya misalkan. Kita coba ini aja ya. Nah, titik tengah. Titik tengahnya. Kemudian kita hubungkan.
Kalau poligon itu dia memang seperti patahan-patahan seperti itu. Berbeda nanti dengan ogive. Kalau ogive dia bentuknya lebih mulus untuk kurvanya. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Jadi ini saja untuk pembahasan soalnya. Kalau masih ada yang kurang dimengerti atau ternyata Ibu ada kesalahan dalam menjawab, boleh dikonfirmasi dari WA grup mata pelajaran kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.